Sayang, ayo ikut aku. Ada apa? Sayang, kecurigaan kita ternyata benar. Prita ada di tempat ini dan Karan juga ada di tempat ini. Apa? Iya. Sayang, kurasa kita terjebak. Habislah kita karena Prita telah melihatku di sini. Bagaimana kalau Nitin cerita ke Prita tentang hubungan kita? Rencana kita bisa gagal. Ayo kita pergi dari sini. Tidak. Kita tidak bisa keluar dari sini. Kenapa? Prita tahu aku di sini. Dia tidak akan berhenti sampai menghujaniku dengan pertanyaan. Kau tahu Prita kan? Dia punya sifat yang mudah curiga. Dia pasti meminta Karan berada dekat pintu masuk dan dia pasti mengawasi semua orang. Kau tahu dia bagaimana kan, sayang? Coba kau pikirkan. Kurasa kita dalam masalah besar dan rencana kita pasti berantakan dan rahasia kita akan terbongkar. Tenanglah dulu, kau tenang. Tolong jangan panik. Saat kita memperkenalkan orang, biasanya kita sebut nama aslinya, bukan nama julukan. Kalau Nitin memberitahu Prita namamu, dia pasti menyebut nama aslimu. Prita belum tentu tahu nama aslimu. Dia belum bisa melihat hubungan antara kita berdua. Kita aman. Tidak, sayang, kita tidak aman. Coba kau pikirkan, seandainya kalau Prita tahu nama asliku adalah... Jangan sampai kau sebut nama aslimu. Kau mengerti? Dengar, sayang. Prita itu sudah tahu nama kekasihmu adalah... Dia tidak tahu namanya. Dia tidak tahu siapa dia. Sebelum Karan dan Prita tahu nama aslimu, mereka tidak bisa menghalangi kita. Kita aman, Punuh. Sebaiknya kau menjauh dari Karan. Karena Karan tidak hanya curiga padaku, dia juga curiga padamu. Aku tidak mau kalau dia curiga ada hubungan di antara kita dan tahu rahasia kita. Tapi bagaimana kita keluar dari sini? Kita harus bagaimana, sayang? Aku ada ide bagus. Apa? Begini saja, kita akan pergi ke arah yang berlawanan. Kita harus saling berjauhan. Kalau mereka tidak melihat kita bersama, mereka tidak mungkin akan curiga, benar kan? Itu ide bagus. Karan, pastikan kau dapat mengawasi Sherlyn ya. Kita tidak bisa kehilangan kesempatan ini. Hati-hati kalau dia melihat kita. Dia akan lari dari sini. Begini saja, berdirilah dekat pintu masuk dan awasi siapapun yang masuk atau keluar di klub ini, ya? Aku akan mencari Prithvi. Apa? Kok ini bagaimana? Lupakan dulu tentang Prithvi. Aku yang akan tanya dia kenapa di sini. Kau hanya fokus pada Sherlyn saja. Kau berdirilah dekat pintu. Aku yang akan periksa. Aku yakin Prithvi terlibat urusan terlarang. Karena itu dia ada di sini. Itu alasan kenapa pesta ini diadakan. Prithvi pasti kemari dengan niat jahat. Dia pasti berniat melakukan kejahatan. Tidak akan kulepaskan dia kali ini. Keberuntungan ada di pihakmu saat itu. Tapi kali ini tidak akan kulepaskan kau. Akan kuselidiki apa niatmu. Kau tidak bisa hati-hati kalau berjalan. Mereka memakai obat terlarang. Mereka mabuk. Tidak. Aku tidak perlu macam-macam dengan mereka. Aku harus pergi. Pak, maafkan aku. Ini adalah salahku. Harusnya aku yang hati-hati. Maafkan aku. Tunggu, kau mau lari kemana? Berani sekali kau mendorongku ya? Aku bilang aku minta maaf. Maaf, Pak. Kau tidak lihat betapa sibuknya kami, ha? Kau buta? Hah? Dia takut, dia gemetar ketakutan. Aku kelihatan seperti bandit, kah? Coba lihat betapa rapinya aku, kan? Coba perhatikan baik-baik. Kau lihat? Bagaimana penampilanku? Bagaimana? Hah? Aku sangat dikenal para gadis saat di kampus dulu. Jadi kau jangan takut. Ayo semuanya, coba lihat ini. Coba lihat. Coba lihat orang jelek ini. Berani sekali dia mendorongku. Hai, tunggu. Hisaplah ini, hisap. Ini akan membuatmu merasa enak sekali. Ayo.
Ayo. Tunggu, dengarkan aku. Ayolah. Aku tidak memakai obat terlarang. Pakai. Cobalah mengerti. Polisi. Coba saja. Polisi. 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 Ayo, ayo. Ini digembok oleh polisi. Ayo pergi dari sini. Ayo. Ayo itu, polisi. Cepat, belakang sini. Ayo. Ada polisi dan aku sedang memegang obat terlarang. Jika tidak kusingkirkan, aku akan ditangkap. Di mana harus kubuang ini? Karan melihatku. Aku harus bagaimana? Astaga, aku dikepung oleh masalah hari ini. Kau kira kau pintar, dasar licik. Permainanmu akan segera tamat. Kali ini tidak akan kulepaskan. Dasar pecundang. Tamat kau hari ini. Petugas, tangkap mereka. Mau kemana kamu? Tutup pintunya. Ayo. Mundur, Masuk. mundur, Ayo, mundur. Ayo sini, merapat. Ayo kumpul. Ayo geledah mereka semua. Astaga, Prita. Ada apa, Sherlyn? Kenapa kau terlihat cemas? Polisi menggerebek tempat ini. Mereka mencari pengedar narkoba. Bagaimana kalau di tengah kekacauan ini, polisi menahanku dan yang lainnya? Aku bisa kena masalah besar ini. Ada apa, Sherlyn? Sebelum kita dapat masalah, sebaiknya kita pergi dari sini. Aku lihat ada pintu di belakang. Ayo kita keluar dari situ saja. Ayo. Oh, Akan. Kutanya dia nama kekasih Sherlyn. Polisi sedang menginterogasinya. Aku harus apa? Iya. Aku rasa aku dekati Sherlyn saja. Dia mungkin bersama kekasihnya. Aku harap aku bisa melihat wajahnya. Ayo. Maaf ya. Pak, dia yang mengadakan pesta ini, Pak. Dia mau lari. Baik. Kau yang adakan pesta? Iya, Pak. Ada apa ini? Pak, setiap hari aku memang pesta, Pak. Kenapa kau berusaha lari? Aku tidak berusaha lari, Pak. Aku hanya takut pada Bapak. Makanya aku lari. Kenapa kau takut? Aku tidak ada alasan khusus. Aku hanya takut. Jangan berakting seolah-olah kau orang baik-baik. Apa maksud Bapak? Salah satu staf menghubungiku. Aku diberitahu banyak orang di sini memakai obat terlarang. Tidak, Pak. Pasti ada kesalahan. Hei, jangan berani berbohong pada polisi. Katakan yang sebenarnya. Kalau kutemukan obat terlarang di sini, maka aku akan menahanmu. Jawab, Pak. Pak, aku memang lihat ada yang menjual obat terlarang di luar. Petugas. Siapa? Akhirnya kau bicara itu. Kau akan ditahan. Petugas. Siapa? Tutup semua pintu. Baik, Pak. Geledah semua yang ada di sini. Siap. Jangan biarkan keluar. Siap. Tapi aku tidak berbuat apapun, Pak. Diam. Kau akan ditahan sekarang. Dia tidak akan pergi tanpa memberitahu kekasihnya. Kekasihnya sama sekali tidak tahu. Aku ada di sini. Prithvi tepat di depanku. Prithvi akan berusaha memanggilnya, tapi itu tidak akan kubiarkan. Dia akan berusaha memberitahunya, tapi akan kuhalangi dia. Kali ini akan kulihat wajahnya. Prithvi, permainanmu sudah selesai. Kau akan tamat. Akan kubongkar siapa dirimu.
Bibi, tolong dengarkan aku. Nenek, dengarkan semuanya. Padahal aku sudah mempercayakanmu pada putriku. Aku kira kau akan berpengaruh baik padanya. Kau manusia menjijikkan. Kau bahkan seperti jelmaan iblis bagiku. Aku tidak menyangka kalau ini dirimu. Dia sudah mempermalukanku di depan semuanya. Aku harus terima dipermalukan dan direndahkan seperti itu. Tapi tidak lagi. Sudah cukup. Sekarang akan kuhabisi Karan. Periksa dengan benar. Siapa? Hei kau, tunggu sebentar. Aku akan memeriksamu. Tapi Inspektur, cepatlah. Aku mulai. Aku punya gejala alergi. Maaf ya. Dan aku harus pergi ke dokterku sekarang Sudah, juga. jangan banyak bicara. Diam. Periksa dia dengan benar. Siapa? Baiklah, kau boleh pergi. Inspektur, permisi. Pria yang memakai jaket coklat dan memakai celana jeans putih itu menyimpan obat terlarang. Kau yakin? Iya, tadi aku melihatnya. Hei kau, berhenti. Geledah dia. Hei, tunggu sebentar. Kenapa kau periksa aku juga? Berapa lama lagi aku harus menunggu? Dia memang tidak punya rasa tanggung jawab. Entah apa maksudnya. Di mana ponselku? Akan kutelepon dia. Orang macam apa dia itu? Aku tidak mengerti dia. Dia lupa menelponku dan dia juga tidak angkat teleponku. Apa dia berkelahi dengan Prithvi? Karan tidak pernah cerita detailnya dan aku tidak tahu apa dia perlu bantuanku atau tidak saat ini. Aku harus bagaimana? Klub Zona Kota. Apa aku harus ke sana? Dia bisa saja kesal kalau aku ke sana tanpa menunggu telepon darinya. Aku harus apa ini? Sial. Aku rasa aku cemas tanpa sebab. Aku mau Prithvi tertangkap basah. Aku mau pernikahannya dengan Prita batal. Tidak. Aku tidak bisa pergi sekarang. Sebaiknya percayakan saja pada Karan dan tunggu telepon darinya. Apa yang dilakukan Sherlyn di lorong menuju dapur? Ayo Sherlyn, kita keluar dari sini. Kalau tidak, kita akan tertangkap. Entah apa perlakuan mereka pada kita di kantor polisi. Mereka bisa menginterogasi kita dan menyakiti kita. Kenapa Prithvi belum kemari juga? Bagaimana kalau kalian duluan saja? Aku menyusul. Kenapa
kau mau ambil resiko tetap di sini? Ayo ikut kami. Jangan beri kesempatan polisi mencurigai kami. Kau dengar aku tidak? Pergi saja duluan dari sini. Sherlyn, apa kau tidak waras? Bukankah kau yang bilang kita harus keluar dari sini? Tapi sekarang kau mau tetap di sini? Ya sudah, tinggalkan dia saja. Ayo. Kenapa Prithvi lama sekali? Ada apa sayang? Semua baik-baik saja? Dari mana saja kau? Aku takut sekali. Aku khawatir polisi menangkapmu. Karena itu, aku tidak menelponmu tapi mengirim pesan. Kau begitu mencintaiku ya? Kau peduli denganku ya? Karena itu kau tidak menurutiku sayang. Hah? Kenapa kau khawatir sekali? Dengar, selama aku ada bersamamu, kau tidak perlu khawatir soal apapun sayang. Kau kira aku akan tertangkap? Kau kenal aku kan? Omong-omong, tadi Karan melihatku. Dan sepertinya dia berusaha untuk menangkapku. Kau tahu apa yang kulakukan? Aku tadi telah membuat sebuah tipuan yang akan membuat Karan Luthra tamat. Karir kriketnya akan hancur. Dia akan jatuh terpuruk. Dia juga akan kehilangan segalanya. Apa? Bagaimana kau melakukannya? Ceritakan, Punuh. Kau duluan saja dan tunggu aku di mobil. Aku akan segera menyusul. Cepat ya. Tentu. Tunggu dulu, kenapa kau tanya aku begitu? Aku tidak pakai obat terlarang, aku olahragawan. Dan aku adalah pemain kriket. Jadi, tolong lepaskan aku. Lagi pula, aku di sini mencari seseorang. Baiklah, dia benar. Lain kali, jangan interogasi dia. Dia beda dengan pengunjung lain. Tapi aku harus menggeledah semua orang, Pak. Itu yang aku maksudkan. Jangan buang-buang waktu bicara dengannya. Geledah saja dia. Apa? Tunggu dulu, Santos, aku bicara dengannya. Sudah ku bilang aku tidak menyimpan obat terlarang. Ayo lepaskan aku. Semua orang juga bilang begitu. Tapi ternyata, kenyataannya menyimpan obat terlarang. Aku sudah bilang berulang kali, aku tidak pakai obat itu. Apa maumu? Kenapa kau mau menggeledahku? Ada apa denganmu? Baik, jadi kau menginginkan cara keras? Sudah ku bilang berulang kali, aku tidak pakai obat itu. Diam! Geledah dia. Baiklah, geledah saja. Kau tidak akan temukan apapun. Kau menggeledah orang yang salah. Kau bukan menangkap pengedar. Daripada menggeledahku, lebih baik selidiki. Dari mana obatnya? Kami tahu apa yang harus kami lakukan. Cepatlah. Pak, ada sesuatu di sini. Hei, jangan bercanda. Bercanda? Apa ini bercanda? Sekarang katakan, kenapa ini ada di kantong? Inspektur, itu bukan punyaku. Pasti ada yang memasukkannya ke kantongku. Begitu? Mereka juga bilang begitu. Tidak, Inspektur. Percayalah, itu bukan punyaku. Aku tidak tahu kalau itu kantongku... alasan yang buruk. Karan, ada apa? Kenapa Bapak menanyakannya? Tunggu sebentar. Apa? Tugas, Ya, Pak. kemari dan geledah. Hei, kau menggeledah juga. Kau di sini dengan kelompokmu? Tapi Ada Maaf apa ya. ini? mereka menemukan bungkusan padaku, isinya obat terlarang. Mereka bilang obat itu milikku. Apa? Inspektur, itu tidak mungkin. Pak, tidak ada apapun. Pak, aku tidak menyimpan apapun dan dia tidak bersalah. Percayalah padaku. Oh begitu? Apa mungkin? Untuk apa kami percaya? Kami temukan bungkusan obat terlarang di kantongnya. Tunjukkan. Petugas menemukan ini di kantongnya. Inspektur, aku rasa ada yang tidak beres. Aku sangat mengenalnya. Jangankan pakai obat. Aku yakin dia tidak kenal satupun siapa pemakai itu. Dia bahkan tidak merokok. Di sini ada banyak sekali orang. Aku yakin sekali dia tidak melakukan itu. Pasti ada orang yang memasukkan ke kantongnya karena takut tertangkap. Nona, itu cerita yang menarik. Tapi sudah terlalu umum, sama sekali tidak berguna. Dan kami lebih mempercayai dengan bukti. Kami harus segera menyelidiki ini. Tugas, tangkap dia. Berhenti! Berhenti! Hei, hentikan ini! Hah? Kau tahu siapa aku? Aku Karan Luthra. Aku bermain kriket untuk India. Semua orang tahu aku. Kau akan menyesal telah menangkapku. Berteriaklah! Berteriaklah sesukamu. Berani sekali kau mengancamku. Aku polisi. Aku bisa memenjarakanmu dalam waktu lama. Aku tidak peduli status sosialmu. Bagiku, kau hanya kriminal dan pecandu obat terlarang. Hei! Karan, dengarkan saja. Kau harus diam. Jangan membuatnya marah. Sudah, Inspektur, tolong dengarkan aku. Dia kehilangan kendalinya. Dia tidak bermaksud begitu. Aku minta maaf mewakilinya. Aku berkata yang sebenarnya. Kami tidak berbuat apapun. Dia tidak bersalah. Dia tidak berbuat apapun, percayalah. Biarkan saja, Nona.
Aku mengerti semuanya. Lagi pula, dia pemain kriket. Mendapatkan masalah sebesar ini tentu saja membuat dia panik. Tolong Pak, dengarkan Bawa dia aku. pergi. Siapa? Ayo. Ayo cepat keluar. Tunggu sebentar, Pak. Ayo, cepat Dengarkan keluar. aku. Ayo, Tunggu. berontak seperti ini. Lepaskan Ayo, tanganmu. ayo. Karan, Ayo. Karan. Ayo. Tunggu dulu, dengarkan aku. Tunggu sebentar, Pak. Kau Ayo, jalan. tidak bisa menahannya, Pak. Dia tidak bersalah. Pinggir sebentar, Pak. Tolong dengarkan aku. Jangan bawa dia pergi. Dia tidak melakukan apapun. Dia tidak bersalah. Dia tidak melakukan apapun. Tolong lepaskan dia. Tunggu dulu. Kita akan tahu dia bersalah atau tidak setelah penyelidikan selesai. Mengerti? Sebelum itu, dia akan tetap ditahan. Tapi dia tidak berbuat apapun. Dia itu Karan Lutra. Dia berasal dari keluarga baik-baik. Kau tahu itu. Dia tidak berhubungan dengan obat terlarang. Kau harus temukan pelaku sebenarnya. Dia tidak berbuat apapun. Aku Nona, yakin. pendapatmu tidak berarti apa-apa. Tidak perlu ada tata krama bagi pecandu obat. Perbuatannya adalah pelanggaran. Dia harus bertanggung jawab. Prita, biarkan saja. Dia tidak akan mendengarmu. Biarkan dia melakukan apapun maunya. Masukkan dia ke dalam mobil. Tapi, Baik, Pak. Pak, Ayo. tolong dengarkan aku. Cepat. Karan, Naik. Karan, aku akan ikut denganmu. Akan ku telepon Risa. Semuanya akan baik-baik saja. Tunggu aku. Aku harus telepon Risa, tapi ponselku di dalam. Sayangku, sayangku, sayangku. Aku senang sekali hari ini. Rencanaku berhasil, sayang. Sekarang kita bisa pergi dari sini tanpa takut. Kau tahu kau membuatku kesal. Saat kita di dalam kau menyuruhku keluar dan kau bilang kau mau cerita dan kau tidak lakukan. Sekarang kau bahagia sekali. Kenapa kau tidak ceritakan? Sayang, tolong kau jangan kesal dan dengarkan aku. Kau tahu aku tidak bisa melihatmu marah. Tapi aku harus bagaimana? Aku sudah melakukan sesuatu yang hebat. Aku bangga pada diriku sendiri. Cepat ceritakan padaku. Sayang, dengar. Karan datang ke klub untuk menangkap basa kita. Kau tahu apa yang terjadi padanya? Karan, polisi menangkapnya. Dan sekarang, Karan Lutra telah ditahan oleh kepolisian. Nama, karir, dan reputasi pemain kriket itu hancur sudah. Semuanya tamat. Sudah tamat. Apa? Iya. Tapi bagaimana kejadiannya? Ceritakan. Sayang, dengar. Karan melihatku dalam klub. Dia lari mengejarku untuk menangkapku. Dan aku yakin dia sedang memata-mataiku karena ingin tahu siapa kekasihku. Tapi dari mana dia tahu itu? Karena dia telah melihatku. Dia lari mengejarku untuk menangkapku begitu melihatku. Kalau aku tertangkap, aku yakin sekali dia akan memeriksaku. Dia bisa saja memeriksa ponselku dan kalau dia baca percakapan dan pesan kita, dia akan tahu kita berhubungan. Itu sangat berbahaya bagi rencana kita. Tapi itu tidak akan terjadi sekarang. Itu karena dia ditangkap. Dia sudah tamat. Dia akan mendekam di penjara. Itu sungguh pemandangan yang hebat. Seharusnya kau ada di sana, sayang. Aku sangat menikmatinya. Aku melihat Prita menangis dan memohon pada inspektur itu. Kumohon inspektur, aku mohon. Lepaskan Karan, dia tidak bersalah. Harusnya kau melihatnya. Aku menikmati sekali itu. Kau melewatkannya, sayang. Kau jahat sekali. Aku pasti ikut denganmu kalau kau minta. Aku mau melihat Prita menangis. Aku melewatkan semuanya itu. Sayang, kau tidak melewatkan apapun. Penderitaannya belum berakhir. Dan kau tahu, ini baru awalnya. Kau bisa melihatnya menangis kapanpun kau mau. Dan juga karir kriketnya Karan sudah hancur. Rencana kita sudah di jalan yang benar. Oh iya sayang, aku hampir lupa. Aku harus mengajakmu pergi belanja. Belanja? Kau jangan bingung, nanti ku jelaskan. Ayo ikut aku. Tapi... Ikut saja denganku, nanti ku ceritakan padamu. Ayo. Tapi... Halo? Risa. Prita? Apa yang terjadi? Risa, aku menelpon Karan untuk datang dan membantuku. Aku melihat Prithvi di pesta dalam klub. Aku menelpon karena menyangka Prithvi punya hubungan gelap. Aku tidak mengerti ini semuanya, Risa. Aku tidak mengerti kenapa ini bisa terjadi. Maafkan aku. Aku mohon, bantulah aku, Risa. Aku melihat Prithvi di pesta. Tapi sekarang... Mungkin Prita mau mengatakan kalau Karan menangkap basah Prithvi.
Jadi dia meminta Karan ke sana dan melihat Prithvi dengan gadis lain. Aku rasa Prita menangis karena Karan memergoki si pembohong itu dan pernikahannya dengan Prithvi batal. Prita, tunggu dulu. Tenanglah, jangan menangis. Tidak apa-apa, tenang. Risap. Polisi datang. Dan semua jadi salah. Prita, kenapa kau menyalahkan diri sendiri? Kita tidak salah, Prita. Kita semua manusia biasa dan kita sering membuat kesalahan. Tidak apa-apa. Dan dalam hal ini kau tidak bersalah. Itu kesalahannya. Percayalah, itu bukan salahmu, Prita. Risap, sekarang juga kau harus menyelamatkan Karan. Aku harus selamatkan Karan dari siapa, Prita? Dari polisi. Polisi datang ke klub itu. Prita, kau... Dengarkan aku dulu. Jangan menangis dan tenang, ceritakan apa yang terjadi. Risap, Karan ditangkap polisi. Apa? Aku tidak tahu bagaimana. Tapi polisi menemukan obat terlarang pada Karan. Itu bukan miliknya. Ada kesalahpahaman. Aku mohon, mereka membawanya pergi. Aku tidak bisa apa-apa. Ini salahku. Aku mohon, datanglah ke sini. Halo. Karan. Oh. Lepas. Masuk. Lepas! Masuk, kunci dia. Siapa? Ayo masuk. Inspektur, kau buat kesalahan dan kau akan menyesalinya. Kau tidak tahu siapa aku. Aku tahu kau. Kau bersikap seolah hebat di klub. Hubungi siapapun yang kau mau. Akan kupastikan kau dihukum atas tindakan kriminal. Aku tidak akan dihukum. Ada yang memasukkan obat itu ke kantongku. Sudah kubilang padamu berulang kali, itu bukan punyaku. Kau punya bukti kalau kau tidak bersalah? Tidak punya. Tapi aku punya semua buktinya. Kupastikan kau mendekam di penjara. Bisa kau mendengarkan aku dulu? Aku tidak mau ada di sini, Inspektur. Inspektur! Iya, Ibu Kana. Sulit kugambarkan betapa banyak ucapan selamat pada kami selama ini. Karan sudah membuat seluruh keluarga Lutra bangga. Dan media, aku bisa bilang apa lagi. Mereka itu... Nyonya Kana, bisa ku telepon kau lagi nanti? Iya, begini. Calon menantu keluarga Lutra baru saja sampai di sini. Iya dah. Hai, apa kabar? Baik. Bagaimana pesta semalam? Luar biasa. Bukan hanya kenalan, bahkan orang lain pun menghubungi pesta Karan dan para tamunya. Memang luar biasa. Media meliput berita ini dengan luar biasa dan aku senang sekali. Bagus, karena semua orang memberi selamat pada Karan. Aku juga harus lakukan sesuatu yang spesial. Untuk Karan? Iya. Tapi Sherlyn, kau sudah memberi hadiah untuk Karan kemarin kan? Jadi ini... Hei, dia calon adik iparku kan? Aku punya hak memanjakannya. Tolong jangan ditolak. Dan kau tahu, aku juga membeli gaun yang spesial untuk Kritika. Gaun untuk Kritika? Iya. Ini indah sekali. Pasti sesuai untuk Kritika. Aku yang pilihkan sendiri untuk Kritika. Ini bagus sekali. Katakan, apa kau belanja seharian? Begini, aku memang belanja. Risap biasanya sibuk. Tinggal beberapa hari lagi sebelum pernikahan. Aku tidak ingin mengganggunya. Karena itu lebih baik aku pergi sendirian saja. Kau begitu memikirkan Risap. Kau tahu, Risap sangat beruntung memilikimu. Dan lihat ini. Aku beli ini untuk diriku sendiri. Oh, indah sekali, Sherlyn. Kau akan terlihat cantik dengan ini, Sherlyn. Ayo, cobalah. Baik. Tunggu sebentar, akan kupanggil Raki kemari. Dia harus tahu betapa kau peduli pada semua orang. Kau bawakan kami hadiah banyak sekali. Dan lagi, dia ibu pengantin pria kan? Restu darinya pasti sangat penting. Iya. Pakailah gaunnya, akan kupanggil dia. Tapi, Bi, bisakah Bibi minta seseorang bawakan jus? Aku belanja seharian, aku lelah, Bi. Ya, tentu saja. Akan kuminta orang membawakannya.
Iya sayang. Apa semua baik-baik saja? Ya, semuanya sempurna. Kau tahu sesuatu? Kabar Karan tertangkap belum sampai ke rumah ini. Tenang saja sayang. Kabar itu akan segera sampai rumah keluarga Lutra. Itu akan sangat mengguncang keluarga besar Lutra. Tapi Sherlyn, kau harus melakukan tepat seperti yang kujelaskan. Ya, itulah yang kulakukan. Kau tahu, aku sudah bilang ke Karina, aku belanja seharian. Jadi kalau Prita bilang ke siapapun kalau aku ada di pesta itu, tak akan ada yang percaya padanya. Begitu kabar tentang penangkapan Karan sampai di sini, akan ada keributan di sini. Karena itulah aku berlindung di tempat ini, Pun. Itu bagus sayang. Yang kau lakukan sudah benar. Kau tangani urusan di rumah Lutra dan aku akan tangani urusan di rumah Aurora. Baik, tapi apa yang akan kau lakukan, sayang? Apa rencanamu? Rencanaku adalah... Kau bahkan tidak bisa bayangkan itu. Karena rencana ini sangat luar biasa. Dengar, kau lakukan saja yang sudah aku minta. Dan kau jangan pikirkan hal lain. Aku sayang kau. Aku sayang kau. Sampai nanti. Sampai nanti. Karan Lutra, si pemain kriket amatir itu. Kau tidak sadar berurusan dengan siapa. Tunggu dan lihat saja. Kau pasti akan tua di penjara selamanya. Ibu di mana Kak Prita? Apa? Bukankah kau menelponnya tadi? Dia buru-buru menemuimu. Bukankah kalian bertemu? Jadi Kak Prita belum pulang? Hei, kemana dia menemuimu tadi? Ini bukan salahmu, ini salahnya. Dia memang payah. Kau harus hilangkan warna ini. Kelihatannya jelek sekali. Nenek, tadi kami bertemu di dekat sini. Ada yang harus aku bicarakan dengannya. Tapi karena aku sibuk, dia pergi begitu saja. Kukira dia bosan dengan obrolanku, makanya dia pulang ke rumah. Tapi harusnya sudah sampai sekarang. Kemana dia pergi? Sarla, kau tidak perlu khawatir. Kau tahu kan, Prita itu gadis yang pintar dan bijaksana. Ya, kalau Sristi yang hilang, baru kita pantas khawatir. Tidak ada yang bisa menebak kapan dia akan membuat masalah. Prita tidak seperti itu. Dia gadis yang dewasa. Aku yakin dia ada urusan penting. Ya, mungkin saja Nenek Rishabh sakit dan Prita ke sana untuk menjenguknya. Dia mungkin lupa memberitahu karena buru-buru. Tapi kalau karena itu, kenapa Kak Prita tidak mengangkat telepon dariku? Aku menelponnya sudah berkali-kali, tapi dia tidak angkat juga. Ada apa sebenarnya? Sristi, Iya? kau tidak apa-apa? Apa yang kau pikirkan? Begini saja, masuk ke kamarmu akan kubuatkan teh. Kau mau makan sesuatu? Tidak usah, Bu, tidak usah. Aku harus memeriksa desainku. Maaf, aku banyak Setidaknya minum teh dulu. Prita, kau sudah telepon Rishabh? Petugas, dia Karan Lutra. Dia tidak berbuat apapun. Dia sama sekali tidak bersalah. Dia tidak melakukan kejahatan. Aku mohon lepaskan dia. Semua juga bilang begitu, Nona. Dia tidak akan dipenjara kalau tidak bersalah. Kenapa ibu tidak percaya padaku? Dia tidak berbuat salah. Jangan sampai memenjarakannya karena kesalahpahaman. Dengar, aku ada di pesta tempat di mana kau menangkapnya. Aku saksi matanya. Dia tidak melakukan apapun. Dia tidak memakai obat terlarang atau menjualnya. Itu bukan salahnya. Kenapa dia? Diam. Kalau berteriak seperti itu, inspektur bisa dengar. Dan kalau dia dengar perkataanmu, kau juga bisa dipenjara. Kau mengerti? Kalian berdua adalah pengedar, kan? Apakah kau bersekongkol dengannya? Benarkah? Kalau tidak, tenanglah. Setidaknya patuhilah hukum. Kau tidak bisa menahan orang tidak bersalah. Dia tidak melakukan apapun. Tapi kau malah menahannya di sini. Percayalah, ada kesalahpahaman. Dia tidak bersalah. Tapi tidak ada yang percaya padaku. Malah sebaliknya, kau mengancam menahanku juga. Orang macam apa diam. kalian? Sudah tenang, Ini duduk tidak di situ adil. ya. Prita, Ini sudah. tidak adil. Prita. Mereka tidak akan mendengarmu. Mereka bisa mengurungmu juga kalau kau melewati batas. Tolong, diamlah. Prita, Prita. Pemain tidak berguna. Tapi dia selalu memukul dengan baik di lapangan. Harusnya dia puas dengan itu, tapi ternyata tidak. Dia terlalu banyak ingin tahu. Dia mau aku kena masalah. Aku Prithvi. Tidak semudah itu. Hah? Sekarang lihat akibatnya. Hah? Bebas dari penggorengan lalu masuk ke api.
Aku berhasil membuatmu dalam masalah besar, dan sekarang kau tidak akan sempat memata-mataiku. Kau baru tahu kan siapa aku? Tidak. Orang seperti dia tidak bisa dipercaya. Aku tidak bisa terlalu yakin dia berhenti begitu saja. Aku tidak bisa ambil resiko, aku harus hati-hati. Dan aku harus melakukan sesuatu. Aku harus berikan balasan dan mengalahkannya sampai ke titik dia di mana dia tidak bisa bangkit lagi. Dan dia harus menyadari saat aku ingin pembalasan, tidak akan ada yang tersisa. Tidak ada yang akan tersisa, Karan. Halo? Apa benar ini Vivek dari saluran berita Lok Sakti? Iya, ini aku. Tuan Vivek, aku ada berita luar biasa untukmu. Kau tahu, sebuah kabar yang sangat mengejutkan. Baiklah, bisa kau ceritakan apa beritamu? Silakan. Jadi Tuan Vivek, kabarnya adalah pemain kriket bintang dari Mumbai tertangkap basah menjual obat terlarang. Dia sudah ditangkap dan sekarang ada di kantor polisi Chembur. Namanya siapa? Karan Luthra. Apa? Kau yakin Karan Luthra ditangkap? Halo? Halo? Astaga. Ya ampun, di mana yang satunya lagi? Aku menyimpannya di sini, tapi ya ampun, Kaprita ada saja. Dia selalu mengosongkan bagiannya dan menyimpan barangnya di bagian lemariku. Di mana aku letakkan ya? Karena terlalu kecil, aku jadi lupa. Astaga. Ya ampun, bagaimana bisa terjadi fotoku bersama Kaprita? Kenapa kacanya mendadak pecah seperti ini? Aku jadi khawatir. Kenapa mendadak perasaanku tidak enak ya? Kenapa aku merasa cemas? Kuharap Kaprita baik-baik saja. Ya Tuhan, apakah Kaprita baik-baik saja? Sebaiknya aku telepon dia. Ponselku. Ya Tuhan, tolong lindungi Kaprita. Inspektur, dengarkan aku. Berapa kali lagi aku harus dengar cerita yang sama, Nona? Aku mau keluar minum teh. Ponselmu berbunyi, kusarankan untuk kau angkat. Halo? Kak, ada apa denganmu? Aku menelponmu berkali-kali tapi tidak kau angkat juga. Iya, Sristi. Kak, kau tidak apa-apa kan? Kaprita, kelihatannya kau sedang tidak baik-baik saja. Kedengarannya kau sangat cemas. Ada masalah apa? Katakan, Kak, katakan ada masalah apa? Kau bahkan tidak kembali ke salon. Kukira kau pulang ke rumah, tapi ternyata kau tidak ada di rumah. Sebenarnya kau ini kemana, Kak? Aku di kantor polisi. Apa? Kenapa kau ada di kantor polisi? Ada masalah apa? Ceritakan dengan jelas apa yang terjadi. Apa polisi menangkapmu, Kak? Sristi, aku meminta Karan datang ke klub zona kota. Kami ada urusan di sana. Di sana ada pesta reuni kampus. Lalu polisi datang dan mulai menginterogasi semua orang tentang obat terlarang. Kami tidak tahu apapun soal itu. Kami tidak ada hubungannya dengan obat terlarang. Tapi polisi malah menahan Karan di sana. Sekarang Karan di kantor polisi. Tolong aku, bebaskan Karan. Astaga, kenapa bisa begitu? Kami tidak ada hubungan dengan obat terlarang. Karan tidak bersalah. Tapi mereka menangkapnya. Aku berusaha menjelaskan pada mereka dia tidak bersalah, tapi tidak ada yang percaya padaku, Sristi. Aku tidak tahu bagaimana menolong Karan. Dia bisa dipenjara. Aku tidak bisa melakukan apapun. Aku tidak berdaya. Aku kehilangan harapan. Aku tidak tahu harus bagaimana. Aku bingung karena tidak ada orang yang menolongnya. Kak, dengar. Aku minta kakak tenang. Aku akan ke sana secepatnya ya. Tunggu aku, oke? Ya, Sristi. Aku merasa tidak berdaya. Karan selalu menolong kita. Tapi aku tidak bisa menolongnya. Tidak ada yang percaya padaku. Kak, tenang, Kak. Aku akan ke sana secepatnya. Setelah itu kita pikirkan bagaimana solusinya ya.
Ya, aku sudah menelpon Risa, tapi dia belum datang juga. Begitu dia datang ke sini, dia mungkin bisa mengeluarkan Karan dari penjara, tapi dia belum sampai. Kak, sudah dulu ya. Aku segera ke sana, oke? Menangislah sesukamu, Prita. Rasanya sangat menyenangkan melihatmu menangis seperti ini. Rasanya sangat puas. Kau itu sudah sangat merepotkan Sherlyn. Kau mau membongkarnya, iya kan? Hah? Sekarang tunggu. Dan lihat saja, akan kubuat hidupmu sengsara. Ini baru awalnya. Masih banyak yang akan terjadi. Dengar, Prita Aurora. Aku pasti akan membuatmu menderita sepanjang hidupmu. Maaf, Pak. Pak, Ya, tolong dengarkan Cindy. aku, Pak. Bawakan segera Pak. berkasnya ke ruanganku. Aku dari tadi sudah bicara padamu. Bagaimana nasib Karan?